Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Ika Dewi dengan nomor BP 1910851021 akan melaksanakan kolokium dengan judul judul skripsi saya yaitu Motif Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia saat pandemi COVID-19. Bantuan luar negeri ialah salah satu fenomena internasional yang banyak dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan hubungan internasional. Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh dari bantuan luar negeri terhadap pembangunan sebuah negara serta kuatnya kerjasama ekonomi politik di dalamnya. Pada umumnya, negara-negara memberikan bantuan melalui kerangka Official Development Assistance. Salah satu negara yang menggunakan kerangka ODA ini adalah Jepang. Pada tanggal 3 Januari 2020, munculnya virus corona atau COVID-19 sudah diumumkan sebagai sebuah pandemi. Jepang sangat dirugikan oleh pandemi global ini, terutama dengan adanya kebijakan pembatasan dan larangan ekspor karena pemasukan utama Jepang berasal dari ekspor itu sendiri. Ekspor Jepang merosot hingga 11,1% atau setara dengan 109,61 US dollar. Nah, dengan hal ini membuat PDB Jepang terganggu hingga menurun secara signifikan, sehingga Jepang mengalami resesi ekonomi yang parah akibat COVID-19. Tantangan perekonomian yang dihadapi Jepang saat pandemi COVID ini tidak membuat Jepang kehilangan reputasinya sebagai negara top donor. Bahkan di antara Group of Seven, Jepang merupakan negara yang menyediakan bantuan luar negeri terbesar dalam upaya menanggapi krisis negara lain akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, Jepang merilis sejumlah bantuan dan mengatakan bahwa ia mengutamakan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. Salah satu negara yang Indonesia menjadi negara penerima bantuan luar negeri terbesar di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2020. Berdasarkan data dari Japan Soda White Paper 2017 sampai 2020, Indonesia merupakan yang diutamakan Jepang pada saat itu. Yoshihide Suga pada saat pandemi COVID-19 mengunjungi Indonesia dan mengatakan bahwa Jepang mementingkan dan ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia melalui pemberian sejumlah bantuan. Bantuan Jepang kepada Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini diberikan dalam bentuk bantuan teknis, hibah, dan bantuan pinjaman. Adapun rumusan masalahnya ialah Jepang merupakan negara pemberi bantuan luar negeri terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2020, Jepang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak menghalangi Jepang untuk memberikan bantuan luar negerinya dan bahkan di antara negara G7, Jepang justru memberikan bantuan luar negeri dengan jumlah terbanyak di dunia. Lebih lanjut, Jepang mengutamakan kawasan Asia Tenggara dan Indonesia adalah negara resipien terbesar Jepang di kawasan Asia Tenggara saat pandemi COVID-19. Pertanyaan penelitiannya adalah, dari paparan latar belakang dan rumusan masalah pertanyaan dalam penelitian ini merupakan apa motif Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia saat pandemi COVID-19. Dan tujuan penelitiannya adalah guna menjelaskan motif pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia saat pandemi COVID-19. Adapun manfaat penelitian ini adalah manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu literasi akademis dan luarannya dapat dijadikan sebagai referensi dan tinjauan bagi masyarakat umum dan pelajar yang ingin membahas motif bantuan luar negeri, khususnya mahasiswa hubungan internasional. Manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh negara-negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, terutama bagi Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan penerimaan bantuan luar negeri dari Jepang. Di sini tinjauan pustaka yang penulis gunakan, yang peneliti gunakan adalah dari Kadar Girir, dari Keyoga, Jati Satrio et al., Seniwati, dan Siti Daulah Khairiati. Selanjutnya, konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan ialah motif bantuan luar negeri dari Carol Lancaster dengan judul bukunya yaitu Foreign Aid, Diplomacy, Development, and Domestic Politics. Di sini ada
Ada 4 motif yang dijelaskan oleh Caroline Sester, yaitu motif diplomatik, di mana pemberi bantuan ingin memperkuat kerjasamanya dengan negara penerima bantuan melalui bantuan luar negerinya dengan adanya tujuan politik di balik bantuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu motif pembangunan, di mana adanya dorongan bagi negara yang memberikan bantuan guna menolong pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat negara lain. Yang ketiga yaitu motif kemanusiaan. Motif kemanusiaan merupakan motif bantuan dengan dilandaskan oleh kewajiban moral negara pemberi bantuan luar negeri untuk membantu masyarakat negara lain yang kurang beruntung akibat adanya bencana atau krisis. Yang terakhir yaitu motif komersial, yaitu sebuah negara memberikan bantuan luar negeri dengan adanya tujuan supaya bisa mendorong adanya kerjasama pada bidang perekonomian, contohnya perdagangan dan investasi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan penelitian analisis deskriptif. Yang kedua, batasan penelitian ini adalah dari tahun 2020 hingga penelitian ini berakhir. Yang ketiga yaitu unit dan tingkat analisis. Unit analisisnya yaitu motif Jepang, yang unit eksplanasinya adalah Indonesia sebagai negara resipien, dan level analisisnya adalah negara. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah melalui teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data adalah reduction, display, conclusion drawing, and verification. Sistematika penulisan yang peneliti gunakan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 hubungan bilateral Jepang dan Indonesia, bab 3 bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia saat pandemi COVID-19, bab 4 motif Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia saat pandemi COVID-19, dan bab 5 adalah penutup. Bab 2 yaitu hubungan bilateral Jepang dan Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah hubungan bilateral Jepang dan Indonesia. Pada awalnya, Jepang mengalami peristiwa Meiji Ishin, yaitu peristiwa ini menjadi awal perubahan kehidupan masyarakat Jepang, baik dalam segi sosial, politik, maupun ekonomi. Peristiwa Meiji Ishin ini ditandai dengan adanya penghapusan domain feodal Jepang saat itu dan memusatkan kewenangannya kepada kaisar. Jepang mulai dikenal sebagai negara modern sejak saat itu. Pada tahun 1905, Jepang berhasil memenangkan perangnya dengan Rusia. Sejak kemenangan ini, Jepang mulai diperhitungkan keberadaannya oleh seluruh negara di dunia. Kemudian, Jepang memanfaatkan kepercayaan negara-negara Asia ini dengan melakukan ekspansi ke Indonesia, Cina, dan Korea. Pada tahun 1942, Jepang mulai melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Kemudian, ia menyerah tanpa syarat kepada Amerika pada 2 September 1945. Dan pada tahun 1944 Amerika Serikat meminta Jepang untuk memuat Treaty of San Francisco, di mana perjanjian damai. Namun Indonesia menolak untuk meratifikasi perjanjian ini dan lebih memilih untuk membuat perjanjian damai dengan Jepang secara bilateral. Pada tahun 1946 hingga tahun 1951, Jepang merupakan salah satu negara penerima Oda dari negara-negara ke barat. Pada tahun 1954, Jepang mulai memberikan bantuan luar negerinya ke beberapa negara di Asia, terutama saat adanya perjanjian damai yang mengharuskan Jepang membantu reparasi negara-negara bekas jajahannya. Melalui proyek reparasi ini, Jepang kemudian mencari kesempatan untuk membenahi perekonomiannya. Pada tanggal 20 Januari 1958, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian damai yang telah disepakati kedua negara ini. Penandatanganan perjanjian damai ini menandai sebagai awal hubungan diplomatik antar Jepang dan Indonesia. Selain itu, Jepang dan Indonesia juga menandatangani perjanjian perang yang harus dilunasi oleh Jepang terhadap Indonesia, yaitu sebanyak 223 juta US dollar dalam kurun waktu 12 tahun. Namun, pembayaran pampasan perang oleh Jepang ini merupakan awal mula disalurkannya bantuan luar negeri ke Indonesia. Jepang tidak membayarkan hutangnya secara sukarela, namun justru lebih mengutamakan motif perekonomian Jepang. Pembayaran pampasan perang dalam perjanjian damai Jepang-Indonesia diberikan dalam bentuk bantuan hibah dan bantuan teknis. Bantuan ini bersifat mengikat, artinya Indonesia harus memakai semua produk dan tenaga ahli Jepang dalam semua proyek yang dibantu oleh Jepang. Selanjutnya yaitu awal mula perjalanan bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia. Dinamika pemberian bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pada tahun 1958, awal pemberian bantuan teknis
Kemudian dilanjutkan pada tahun 1966, Jepang mulai memberikan pinjaman dana kepada Indonesia sebanyak 100,8 miliar. Bantuan ini diberikan pada saat pemerintah Soeharto, di mana perekonomian Indonesia mengalami kehancuran. Pada saat ini, Indonesia mengalami inflasi 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Kemudian, sejak berakhirnya program pembayaran pasca Perang Dunia II pada tahun 1976, Jepang mulai meningkatkan bantuan luar negerinya. Pada tahun 1992, Indonesia merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar Jepang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan doubling aid dari Jepang, yang artinya Jepang melipat gandakan bantuan perhatian kepada Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, Asia mengalami krisis yang parah dan Indonesia tidak lagi menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar dari Jepang, digantikan oleh Tiongkok. Kemudian pada tahun 2006 kemudian pada 2006 Indonesia tidak lagi menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar di wilayah Asia Tenggara, di mana sebelumnya memang dikuasai oleh Tiongkok, namun masih nomor 1 di wilayah Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2020 ini, Indonesia kembali menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar Jepang di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua yaitu tata kelola bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia. Bantuan luar negeri Jepang diatur dalam kebijakan Japan's Oda Charter atau Piagam Oda Jepang. Kemudian yang kedua, Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai penentu negara penerima bantuan luar negeri Jepang, JICA sebagai badan utama yang mengatur proyek bantuan luar negeri Jepang, dan JBIC adalah badan yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber-sumber bagi bantuan luar negeri Jepang. Kemudian, bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia saat pandemi COVID-19. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mulai mengadaptasi kebijakan dalam membatasi kegiatan masyarakat. Beberapa negara, termasuk negara-negara maju, mengalami kontraksi perekonomian, ya, seperti Eropa, Jepang, dan Tiongkok. Kontraksi perekonomian ini diakibatkan oleh adanya penurunan kegiatan ekonomi, terutama kegiatan konsumsi, produksi, investasi, maupun perdagangan internasional. Kemudian, keadaan perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19, pada kuartal 1 Indonesia mengalami penurunan PDB hingga menjadi 2,97 year on year. Kemudian dilanjutkan pada kuartal 2020, perekonomian Indonesia semakin menurun secara signifikan, yaitu sehingga menjadi minus 5,32 year on year. Keadaan perekonomian Jepang pada saat pandemi COVID-19. Penurunan PDB Jepang pada tahun 2020 diakibatkan oleh meningkatnya pengangguran akibat pembatasan kegiatan, sehingga permintaan rumah tangga mengalami penurunan. Kemudian, bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia saat pandemi COVID-19. Yang pertama, bantuan hibah. Ada 3 bantuan hibah, yaitu proyek untuk infrastruktur di Kasepuhan Cipta Gelar, untuk gempa di Lombok Island, kemudian ada untuk Maternal and Child Health Program. Selanjutnya, bantuan teknis, yaitu Project for Promoting Sustainable Fisheries Development, EWORDS. Kemudian ada Jakarta Sewerage Development Project, ada Building untuk Sentral Sulawesi, kemudian COVID-19, dan DREAM. Motif Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia saat pandemi COVID-19, bab 4. Yang pertama, motif diplomatik, yaitu peningkatan hubungan bilateral Jepang dan Indonesia. Hal ini terlihat jelas ketika Yoshihide Suga mengunjungi Indonesia dan memilih Indonesia sebagai negara tujuan awalnya. Dan Jepang saat itu mengutamakan hubungan bilateralnya dengan Indonesia dan Thailand. Yang kedua, yaitu bantuan luar negeri Jepang untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia, yaitu motif kemanusiaan, di mana Jepang memberikan bantuan teknik dalam mengatasi infeksi COVID-19 di Indonesia, dan Jepang menghibahkan peralatan medis agar Indonesia dapat menangani penyebaran kasus COVID-19 dengan peralatan yang memadai. Jepang juga memberikan bantuan pinjaman yen senilai 50 miliar yen, atau setara dengan 6 triliun. Motif pembangunan bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia yaitu bantuan luar negeri Jepang untuk masyarakat tradisional Indonesia. Yang pertama yaitu Kasepuhan Cipta Gelar. Yang kedua untuk pembangunan Jakarta dalam proyek Jakarta Sewerage Development. Yang keempat yaitu motif komersial, bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman yen. Jika dilihat dari bentuk bantuan luar negeri, Jepang pada tahun 2020 ini mengutamakan bentuk bantuan luar negeri pinjaman yen. Biasanya pinjaman dana ini diberikan jika sebuah negara ingin mendominasi negara penerima bantuan luar negeri ini. Pengutamaan bantuan pinjaman oleh Jepang kepada Indonesia saat pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan bahwa Jepang berusaha untuk menciptakan ketergantungan finansial pada Indonesia. Jepang membuat keberadaan menjadi penting bagi Indonesia sehingga bargaining position-nya Indonesia mulai melemah.
Yang kedua yaitu peningkatan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, pihak Jepang mengatakan bahwa negaranya akan melakukan investasi kepada Indonesia sejalan dengan pemberian bantuan oleh Jepang kepada Indonesia dalam upaya untuk menanggapi dampak virus corona. Penutup kesimpulannya adalah bantuan luar negeri Jepang memuat 4 motif yang dijelaskan oleh Carol Lancaster. Ya, sarannya yaitu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas lebih lanjut temuan ini. Peneliti selanjutnya mungkin dapat melihat hubungan nyata bantuan Jepang terhadap upaya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian kolokium saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.